kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. Nah, apa kegiatan pagi ini? Kegiatan pagi ini biasa meninjau pekerjaan masjid, pekerja kita. Alhamdulillah, karena biasanya sampai jam 12, tapi karena hari ini hari Jumat, jadi jam 11 sudah akan istirahat. Ustadz Abdul Karim. Nah, ini kan agak unik nih. Setahu saya kalau nama dari Timur NTT, kalau gubernurnya Lais Kodat, nah gitu kan. Ada juga kasih penyelenggara Katolik namanya Antonius. Berarti dari sisi nama ini menunjukkan sepertinya orang tua juga Muslim ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu dari mana NTT-nya? Dari Alor, Kabupaten Alor. Alor. Ya. Alor itu nama kabupaten. Alor itu nama kabupaten yang kabupaten seluruh di NTT itu. Kabupaten Alor itu adalah kabupaten yang terpisah sendiri. Satu pulau tersendiri. Khusus pulau tersendiri. Iya, khusus pulau tersendiri. Kalau boleh tahu itu mayoritas Muslim satu kabupaten. Mayoritasnya dia 50-50. Oh, berimbang ya. Berimbang. Oke, terus lahir berapa? Tahun berapa? Lahir tahun 70. Tahun 70. Iya. Oh, berarti lebih tua antum ya. Saya 74, tapi Oh, kelihatan masih muda. Mungkin karena banyak duit tuh ya. Bukan. Karena mungkin ya happy aja lah, tidak perlu galau lah hidup ini. Iya. Terus kok bisa ada di Batam? Gimana ceritanya? Ya, pertama tahun 90, saya selesai SMA itu. SMA di mana? SMA di Alor. Alor. Nah, terus? Langsung saya merantau ke Malaysia. Oh, ke Malaysia dulu. Malaysia dulu. Nah. Dari Malaysia tahun 95, ayah saya naik tanah suci. Haji. Oke, tahun 95. Tahun 95. Akhirnya saya pulang. Zaman itu kan pesawat itu agak unik. Maksudnya unik? Unik karena kita sulit kalau naik pesawat zaman itu. Oh, terus? Jadi kita naik kapal laut perjalanan 1 bulan tuh sampai ke Alor. Dari Malaysia pulang. Oh ya. Sampai ke Alor. Nah, tahun 95 saya pulang kampung. Karena ayah saya pulang naik tanah suci. Menunggu sampai ayah saya pulang, dan setelah itu saya balik lagi ke Malaysia dan ke Brunei. Oh, ke Brunei dulu? Brunei Darussalam. Kurang lebih 1 tahun di Brunei. Setelah itu pernah juga mencoba merantau di Filipina. Oh, luar biasa ya. Ya, perjalanan ya. Brunei sudah, Filipina ya. Oh. Setelah dari Filipina, tapi saya tidak bertahan lama di Filipina. Kurang lebih 4-5 bulan. 4 sampai 5 bulan. Oh, tak lama ya. Tak lama, karena di Filipina itu kehidupannya keras. Membawa pistol senjata api itu merupakan hal yang biasa di sana. Mungkin di wilayah pemberontak ya? Filipina Selatan? Iya. Oh. Mindanao. Betul. Nah, dari Filipina terus saya ke Malaysia lagi, kembali ke Malaysia. Dan sekitar tahun 99, saya hijrah ke Kalimantan. Kalimantan dulu? Ya, Kalimantan. Tepatnya di Nunukan. Nunukan ya? Nunukan. 4 tahun lah saya kurang lebih di Nunukan itu. Berkebun sayur. Oh, pernah berkebun di Nunukan? Pernah berkebun. Nunukan mana? Nunukan, Kabupaten Nunukan. Iya, saya kan akan ada Bulungan. Berarti Bulungan. Di Bulungan. Iya, dulu dia belum kabupaten. Oh, Nunukan dulu masuk Bulungan. Ya, masuk Kabupaten Bulungan. Bukan gitu. Daerah Teran. Bukan. Oke. Nah, sekarang dia sudah kabupaten. Nah, di sana 4 tahun. Saya berkebun, saya buka kebun sayur, dan saya punya karyawan juga. Ada 4 orang lah karyawan saya. Setelah berkebun sana 4 tahun kurang lebih, di satu pagi saya buka televisi, saya nonton TV tentang Batam. Oh, nonton televisi tentang Batam. Tentang Batam. Tahun berapa itu? Mau tahun 2000. Mau tahun 2000. Tahun 2000. Terus? Tentang Batam ini bagus, daerah industri segala macam. Karena waktu itu masih bujang, kapan saja kita nak merantau gitu. Iya. Akhirnya berangkatlah saya ke Batam dengan kapal laut 2000. Tahun 2000. Nah, itu saya naik kapal laut dari Tarakan. Dari Tarakan. Iya. Nah, dari Tarakan ke Batam, dan saya cari kapal itu Tarakan Batam. Keliling seluruh Pelni itu tak ada Tarakan Batam, Tarakan Kijang. Kan Kijang dulu. Iya. Dia kan nggak langsung Batam. Bintan.
Saya bukan mau ke Kijang, Pak. Saya mau ke Batam. Iya, Pak. Tak ada langsung ke Batam. Nah, itulah saya ke Kijang, baru ke Tanjung Pinang, naik feri lah ke Batam. Oh, di sini awalnya tidak ngebun lagi. Awalnya di Batam itu saya kerja bangunan. Oh, kerja bangunan. Nah, kerja bangunan. Kok bisa jadi ustadz? Kok bisa jadi ustadz ya? Ini kan apakah baca otodidak? Kan ada ustadz ini kan tak pernah sekolah agama, tiba-tiba penceramah. Ya. Tapi ada yang betul-betul sekolah atau belajar. Dulu kan sejarahnya kan SD ya. Ya. SD, SMP, SMA. SMA. Nah, terus kok bisa belajar agama sehingga menjadi ustadz tuh apa pendidikannya iman latar Ya. belakangnya? Latar belakang saya tidak ada di agama. Dari pendidikan sekolah tidak ada di agama. Saya SD negeri, SMP swasta, SMP Cokro. Sudah itu masuklah SMA Kristen. SMP Cokro tuh lebih ke Islam ya? Ya, SMP Cokro itu yayasan Islam. Betul. Yang SMA Kristen? SMA Kristen karena waktu itu setelah tamat SMP, saya ikut abang ke Timur-Timur. Jual sapi. Waktu itu ke Timur-Timur masih gabung Indonesia? Oh, masih gabung Indonesia. Jadi karena ke Timur-Timurnya kelamaan, menunggu sapi itu laku semua, kan lama tuh. Balik lagi ke Alor, sekolah-sekolah udah pada tutup. Yang masih buka itu SMA Kristen. Daripada saya nunggu sampai tahun depan, SMA Kristen lah saya masuk. Terus belajar agamanya di mana, Ustaz? Belajar agama itu memang dari kampung kita. Kalau di Alor itu, dasar agama itu wajib ditanamkan setiap masyarakat Alor tuh kepada anak-anaknya. Berarti tidak harus di sekolah? Tidak. Kalau gitu belajar 2 kali seperti zaman kita dulu? Iya, betul. Katakanlah pagi di sekolah, zaman kita dulu begitu kan? Betul. Siangnya di rumah? Di rumah, di guru ngaji. Ya, betul. Jadi kita setelah SD pulang jam 1 itu, nanti habis makan tuh jam 3 kita sudah di rumah guru ngaji. Itu sampai sore, sampai maghrib isya. Jadi setiap hari itu kita mengaji. Nah, kemudian setiap hari juga kita sekolah dulu tuh diperiksa sholat berjamaah. Wajar kalau gitu. Nah, kemudian setiap malam Jumat itu di zaman saya dulu masih SD itu, masih SD di kampung tuh, ada namanya mimbar Islam. Mimbar Islam. Jadi orang belajar protokol, latihan gitu. Hari Jumat. Setiap malam Jumat. Oh, setiap malam Jumat. Gitu, Oke, berarti di Batam tahun 2000-an ya? Ya, tahun 2000-an. Oke, sekarang nikah tahun berapa, Ustaz? Tahun 2003. Berarti baru 3 tahun di Batam. Ya. Kebetulan orang mana istrinya? Orang Sumatera Barat, orang Padang. Orang Awak. Oh, tambah kuat lah iman. Iya. Anak berapa? Anak 4. Istri berapa sekarang? Istri untuk sementara 1. Untuk sementara. Jadi 1 ya? 1, yang jelas 1 sampai sampai akhir hayat. Kebetulan istri lagi di belakang duduk nih. Bukan sementara ya? Selama-lamanya lah 1. Iya. Berarti anak 4. Ya. 1 umur berapa? Yang sudah SMA. Sudah SMA? Sudah SMA. Tahun berapa tadi nikah? 2003. 2003. Oh, saya 2000. Yang kecil umur? Yang kecil SD kelas 2. Oke. Terus begini, Ustaz. Saya mendapat informasi antum katanya mau calon anggota DPR ya. Coba kalau boleh tahu, ya tentu mungkin tahun 2024. Ya. Apakah DPR RI, apa DPRD Kepri, atau DPRD Batam? Rencana tuh kemana itu? Biar nanti yang bertanya mungkin lebih paham. Ya, DPRD Batam. Insyaallah. Ya. Dapil? Dapil 3. 3. Kecamatan Nongsa, Sungai Bedu, Bulang, Galang. Oh, berarti 4 kecamatan? 4 kecamatan. Bulang, Galang yang hinterland ya? Ya, hinterland. Sungai Beduk dengan Nongsa. Oh, berarti untuk maju DPRD Kota Batam. Ya. Ada ungkapan, ngapain Ustadz masuk jadi anggota DPR? Lebih enak jadi guru ngaji aja kan? Ya. Jadi guru ngaji itu juga tidak kalah mulianya daripada yang lain. Ini Ustadz Karim ini termasuk aneh. Ya. Apa sebenarnya tujuan utamanya menjadi anggota DPR? Kan daripada kita ini jadi anggota DPR mau kawin lagi pun susah, gitu kan? Ya. Nah, sibuk-sibuk ngurusi orang siang malam. Betul. Ini kok cari susah? Ya. Apa kira-kira yang melatar belakangi kita harus turun gelanggang lah 2024? Iya. Silakan. Ya. Baik, terima kasih. Sebenarnya awal itu tidak ada niat.
Awal tidak Tidak ada niat sama sekali dan tidak pernah terbayangkan bahkan dalam mimpi sekalipun. Tapi tiba-tiba dorongan itu datang daripada tokoh-tokoh masyarakat. Oh, berarti ada yang mendorong. Iya, ada mendorong tokoh-tokoh masyarakat dan saya santai saja jawabnya. Saya katakan saya mungkin ditakdirkan seperti ini saja. Saya ditakdirkan untuk membesarkan orang, mungkin seperti itu. Tetapi dorongan dari teman-teman, termasuk Tunu Kelana, ya, Ustadz, kalau kita melihat figur ini, Ustadz bisa maju. Saya bilang kalau maju saja, maju nih. Kalau maju pakai uang, model kita macam mana bisa maju pakai uang? Iya, betul. Nah, tetapi aku yakin seperti teman kita Ustadz Rohaijat yang notabene-nya adalah seorang guru TPQ yang tak pernah punya apa-apa, calon anggota DPR lain yang lain gitu. Bisa juga, kan? Iya, bisa juga kalau sudah Allah sudah berkehendak, yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Satu, yang kedua, yang mendorong saya juga niat mau maju itu saya melihat dulu maslahatnya dengan mudaratnya. Maslahatnya, ya. Ternyata maslahatnya menurut saya lebih banyak. Yang pertama adalah saya akan fokus di masalah dakwah. Masalah dakwah. Anggota DPR, ya. Jadi ustadz bisa lebih leluasa. Masalah dakwah sosial kemasyarakatan. Ya, saya melihat seperti banyak masjid, banyak musala, banyak yayasan-yayasan. Nih, banyak majelis taklim ini ibarat kata kalau kita ini saya sampaikan di mana-mana organisasi itu sehebat apapun siapapun di situ kalau tidak punya anggaran tidak akan bisa berjalan. Berarti ada dua yang menjadikan Ustadz ini Bismillah walaupun sebenarnya kalau kata bahasa Melayu kan cari pening bukan cari enak. Betul. Satu karena banyak dorongan dari masyarakat sehingga kita insya Allah maju. Yang kedua karena kita berniat ingin membantu membantu tentu sosial kemasyarakatan tadi masjid, yayasan dan segala macam. Dan saya melihat itulah yang dibutuhkan masyarakat. Oh iya Pak Ustadz, kira-kira peluang ini ada tak? Kan Camaju ini kan begini, ada niat jadi, ada niat dorong orang. Betul. Nah, yang kira-kira kita ini nak dorong orang apa kalau bisa niat jadi? Betul. Insya Allah saya niatnya saya tidak mau dipanggil mantan caleg. Saya tak mau mantan caleg. Kalau mau dipanggil mantan caleg lebih baik tidak usah. Artinya serius. Ini juga kepada para pendukung. Betul. Harus paham kita ini bukan calon kaleng-kaleng. Betul. Artinya niat serius. Artinya bukan sekedar calon-calonan. Terus potensi menurut keyakinan lah berdasarkan katakanlah respon masyarakat ada harapan. Kalau respon masyarakat selama yang kita hidup bermasyarakat di Kecamatan Nongsa ini, alhamdulillah luar biasa. Respon masyarakat baik dari kalangan bapak-bapak, para tokoh, ibu-ibu majelis taklim, tokoh-tokoh pemuda. Nah, alhamdulillah positif semua. Positif semua. Alhamdulillah positif semua. Terus gini Pak Karim, ada sebagian anggota DPR. Nah, ini mungkin merupakan janji juga. Dulu misalnya terpilih dapil A. Setelah duduk, dia pindah pula tempat tinggalnya yang dari dapil di mana dia terpilih. Alasannya macam-macam orang tuh. Salah satunya mungkin anak ingin sekolah di situ. Tapi ada makna tersilap di situ bahwa kalau sudah terpilih tetap berada di dapilnya, takut orang banyak minta. Begitu ya. Banyak minta tolong. Maka kawan pindahlah ke tempat yang lingkungan tidak banyak minta. Contoh Sukajadi, Duta Mas, Anggrek Mas. Itu tak ada setiap hari orang datang minta minum, minta beras itu. Betul. Karena kalau orang Punggur nak masuk Sukajadi pun karena security dulu. Nah, cuman kalau tinggal di sini Ustaz di Punggur nih, mungkin 24 jam orang minta beras. Nah, kira-kira andaikan Pak Karim terpilih, sanggup nggak bising di sekitar masyarakat kita tidak harus pindah tempat tinggal ke rumah yang lebih mewah? Kira-kira gimana? Kalau saya baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Oh gitu. Maka di mana tempat saya tinggal, ada situlah
mungkin sampai akhir hayat. Dia Karena tidak pindah tidak ke rumah kemana, yang lebih mewah. tidak Niat gitu ya. niat. Karena saya sudah niatnya begini, kalau nanti seandainya terpilih jadi anggota dewan, maka separuh gaji kita itu adalah hak orang lain. Separuh jadi ada hak orang lain. Ada hak orang lain. Pemberiannya teknis. Ada hak orang lain. Sehingga saya sampaikan ke istri, andai kata kita ini terpilih, maka separuh itu kita buatkan dia rekening khusus. Rekening khusus untuk apa tuh? Untuk siapa? Untuk ketika ada sahabat, tetangga, saudara, tim, masyarakat yang mungkin segala sesuatu itu kan tidak sesuai dengan rencana. Tiba-tiba orang tuanya meninggal di kampung. Dia tidak punya uang untuk beli tiket. Kemana tempat dia mengadu? Ke kita lah. Selain pokir. Selain pokir. Kalau saya tidak bicara pokir nih. Kalau pokir itu nanti, kalau ada pokir itu nanti, saya tidak memutuskan sendirinya. Pasti saya kumpulkan RT RW-nya itu. Minimal RW-nya tuh. Itu kan beda. Itu beda. Penggunaannya beda. Tapi separuh daripada gaji kita itu adalah ada orang lain yang perlu kita perhatikan di situ. Bukan untuk modal kawin lagi. Bukan. Masya Allah. Wah, ngeri-ngeri sedap juga itu. Iya, betul. Nah, jadi ini menarik Ustaz. Kadang-kadang kita ini kenapa tak ada niat kawin lagi? Karena dompet belum ada duit. Oh iya ya. Ini gaji sudah 50 juta. Kalau Ustaz tadi kan separuh untuk istri kedua. Istri kedua itu maksudnya masyarakat. Iya, betul. Ini tanggung jawab kedua, bukan istri kedua. Oke, terakhir Ustaz. Nanti setelah terpilih, Ustaz Karim ini kan disebut Ustaz. Walaupun ada yang menyingkat Ustaz itu usah sedih tak ada duit. Nah, apakah tetap mau berdakwah ketika diundang orang? Nah, kira-kira bagaimana? Itu sudah menjadi bagian hidup saya. Oh, menjadi bagian hidup. Bagian hidup saya. Profesi apapun. Bahkan saya anggap anggota dewan itu hanya sampingan menurut saya. Sampingan. Iya. Artinya dakwah itu itu yang utama. Karena niat maju untuk menjadi dewan ini untuk dakwah. Bukan, ya betul. Jadi maju anggota dewan untuk memperkuat dakwah secara luas. Mungkin bedanya kalau selama ini diundang, kalau tak dikasih amplop, ya walaupun ikhlasnya mungkin 50%. Iya. Itu kan. Tapi kalau sudah jadi anggota dewan, ya mungkin kita ngasih kan, walaupun sedikit. Betul. Minimal kita tak perlu minta lagi. Betul. Jadi itulah kawan-kawan, kita bisa bicara dengan Ustadz Abdul Karim. Tadi poinnya ternyata beliau ini Flores bukan Flores nih, Flores bukan kaleng-kaleng ya. Ternyata bukan dari Flores merantau langsung ke sini. Udah malang melintang ya. Malang melintang. Udah ke Malaysia dulu, ke Brunei, ke Filipina. Sebelum ke Batam pernah juga ngebun sayur di Kalimantan. Dan saya pernah mimpin wisata religi se-Indonesia di 3 negara. 3 negara mana itu? Singapura, Malaysia, dan Thailand. Berarti sudah. Artinya kalau bermukimnya di 3 negara ya. Artinya Malaysia, Filipina, Brunei. Mukim. Kalau yang negara tadi itu memimpin religinya. Betul. Cukup luar biasa. Dan beliau insya Allah katanya mau maju 2024 jadi anggota DPD Kota Batam, ya, bukan pusat atau bukan juga DPD. Kalau DPD saingan kita. Iya, begitu tadi terakhir. Mudah-mudahan saya doakan Ustadz sehat selalu. Amin. Dan teruslah sapa masyarakat, karena bagaimanapun masyarakat itu biasanya akan memilih yang dikenal. Ketika tidak memilih kita bukan berarti tak suka, gitu kan, yang dikenal. Mudah-mudahan ada manfaatnya bincang-bincang kita pagi ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.